Kan ada mabit di Mina umpamanya sampai tanggal 13. Itu yang afdal, ngambil nafar sani. Atau cepat-cepat pulang ke Mekah. Tiba di Mekah, ya duduk-duduk saja. Cuma ada pula alasannya, ngejar solat di Masjid Haram. Karena dia menganggap ini namanya mengarang-arang agama pakai logika, pakai akal-akalan. Agama tidak bisa pakai akal-akalan, Bapak Ibu. Kan begini, satu solat di Masjid Haram Mekah berapa pahalanya? Kan 100.000. Sekarang dia di Mina. Maka apa? Ditinggalkan yang Mina itu karena ingin merebut pahala 100.000. Bapak Ibu sekalian, kalau itulah yang lebih afdal, maka Rasulullah SAW tentu dipilihnya nafar awal. Masa lebih hebat pula kita dari Rasul menilai-nilai ibadah itu? Kenapa Rasulullah memilih nafar tsani? Kenapa Rasulullah tak mengejar 100.000 itu? Karena dia sendiri juga yang mengatakan. Berarti Bapak Ibu, pahala mabit di Mina sampai tanggal 13 itu jauh lebih afdal daripada mengejar salat fardu yang ratusan ribu itu. Itu yang harus dimengerti. Karena Rasulullah tak akan mungkin kalau ada pilihan kecuali dia akan memilih yang paling afdal. Itu tuh yang perlu kita Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita ingin menentukan mana yang paling afdal, maka kaedahnya yang dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang mana kita termasuk disuruh untuk memperbanyak zikir kepada Allah, bertasbih, bertakbir, bertahlil. Dan hari-hari ini disebut dengan hari-hari tasyrik. Tasyriq, gitu apa namanya lafaznya. Tasyrik itu artinya di dalam bahasa Arab itu tasyrik itu takdid ya. Artinya disebut hari ini adalah hari-hari tasyrik yang mana kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja pada hari-hari ini mereka menjemur daging hewan korban yang sudah dibagi-bagi. Maka semua orang menjemur dagingnya itu di tengah panas. Maka itu namanya tasyrik. Jemur daging yang sudah dipotong-potong kemudian dijemur di tengah-tengah panas matahari. Itu namanya tasyrik, atau kalau bahasa kita disalai namanya itu. Tapi disalai di tengah panas matahari. Ini dari dulu begitu tradisinya. Karena Bapak Ibu sekalian, ya dahulu kan tidak ada kulkas untuk menyimpan daging. Sekarang kan sudah canggih, ada kulkas. Kalau dulu gimana? Tidak ada penyimpanannya. Kalau ditumpuk daging itu, apalagi banyak nanti menerima daging, busuk daging itu. Maka gimana? Ketika daging itu diterima, langsung dipanaskan di tengah-tengah matahari. Nah, daging itu untuk menghindari busuk. Kalau tidak didinginkan dalam cuaca, tingkat dinginnya itu ada ukurannya, begitu juga atau dipanaskan supaya daging itu tidak dimasuki oleh bakteri. Kalau nanti daging itu dicampur sudah oleh bakteri, itu akan mengakibatkan pembusukan. Kalau sudah pembusukan, itu berbahaya untuk dikonsumsi. Maka hari-hari tanggal 10 sudah menyembelih daging, menyembelih hewan korban, masing-masing menerima daging. Hari ke-11, 12, 13 ini namanya tasyrik. Dan hari-hari tasyrik ini, kalau kita lihat apa saja hal-hal yang disyariatkan Bapak Ibu sekalian. Pertama, khusus bagi orang-orang yang sedang haji. Maka orang-orang yang sedang haji di hari-hari tasyrik ini, mereka pertama sekali mabit di Mina di hari-hari tasyrik.
Jadi semenjak kalau mereka ini hari tasyrik itu Kamis mulainya. Kalau kita hari tasyrik kita hari apa? Hari Jumat ini. Karena wukuf di padang Arafah di Saudi tanggal hari Selasa. Kemudian kalau kita tanggal 9-nya hari Rabu. Berarti tanggal Rabu itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Maka di situ jemaah haji paginya melontar Jamrah Aqabah. Kemudian setelah itu mereka pergi ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Setelah mereka melontar Jamrah Aqabah tanggal hari Rabu tanggal 10 itu mencukur dan menyembelih. Selesai sa'i mereka di Mekah, langsung mereka balik ke Mina untuk melaksanakan mabit di Mina. Hari Kamis tanggal 11 bagi mereka, kalau kita tanggal 11 hari Jumat ini. Kamis mereka bermalamlah di Mina. Kamis, Jumat, Sabtu sampai besok. Itu bermalam di Mina, namanya mabit di Mina. Mabit di Mina ini bagi jemaah haji hukumnya adalah wajib. Bapak Ibu, dibedakan oleh ulama antara menyebut rukun haji dengan wajib haji. Kalau rukun haji itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang haji. Kalau tinggal, haji tidak sah dan tak bisa ditebus dengan apa saja. Harus didatangkan, dilakukan, dilaksanakan. Itu namanya rukun. Tapi ada namanya di bawah rukun tingkatannya wajib. Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh jemaah haji, tetapi kalau ditinggalkan maka hajinya bisa sah dengan catatan atau dengan syarat dia membayar atau menyembelih dam, meninggalkan salah satu kewajiban haji. Maka salah satu wajib haji itu bukan rukun dia adalah mabit di Mina. Jadi ada orang kadang-kadang pergi haji, selesai wukuf, tawaf, sa'i, langsung pulang dia. Tak mabit dia di Mina. Orang seperti ini banyak kena damnya. Sah hajinya sah selama dia ada rukun-rukun itu kan cuma niat, wukuf, tawaf, sa'i dan bercukur. Inilah yang rukun ini. Kalau sudah dilakukan yang 5 ini, dilakukan dengan tertib, ya sudah sah hajinya. Mana mabit Muzdalifah, mana mabit di Mina, mana melontar jamrah, mana lagi tawaf wada, itu semuanya merupakan wajib haji, bukan rukun haji. Kalau yang 5 itu sudah dikerjakan, ya selesailah itu rukun. Tapi yang lain itu wajib. Yang wajib-wajib kalau tinggal bisa diganti dengan dam. Itu tuh Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang ini jemaah haji masih di Mina. Jadi hari ke-11 berarti Kamis bagi mereka, 11, 12, 13 sampai Sabtu. Mereka di Mina pertama adalah untuk bermalam. Maka dipasanglah kemah-kemah, tenda-tenda di Mina. Disitulah jemaah haji bermalam. Kemudian bermalam ini diberikan 2 pilihan kepada jemaah haji. Pertama, bermalam setelah tanggal 10 itu 2 malam. Dan bermalam 3 malam. Itu diberi pilihan. Orang yang bermalam 2 malam saja, kemudian hari ke-12 Zulhijjah dia meninggalkan Mina, berangkat meninggalkan Mina, itu disebut orang yang keluar itu meninggalkan Mina tanggal 12, orang yang mengambil nafar awal namanya. Apa? Nafar awal. Kemudian ada pilihan kedua, yaitu sampai tanggal 13 mereka bermabit di Mina, berarti mabitnya 3 malam. Jadi malam 11, malam 12, malam 13. Nanti siang 13 melontar jamrah baru meninggalkan Mina. Orang seperti ini hajinya
maka disebut dia mengambil nafar tsani. Nafar tsani. Mana yang lebih baik? Maka yang lebih baik Bapak Ibu tentu apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibuat Rasulullah. Apa yang dibuat Rasulullah itulah yang terbaik. Rasulullah SAW hajinya apa? Nafar awal atau nafar tsani? Nafar tsani. Banyak sekarang jemaah haji WA saya, gimana nih Pak Ustaz, kondisi Mina tidak mengizinkan. Banyak sekali pelayanan yang kurang pas, kan heboh di media kan, air tidak ada, kondisi agak sulit. Bagaimana kalau kami meninggalkan Mina tanggal 12? Sebenarnya kalau mereka paksa tanggal 13 tidak apa-apa, bisa, fasilitas ada, cuman agak susah. Antri di WC-nya panjang-panjang katanya, sampai jemaah-jemaah plus itu mengadu. Jadi gimana? Ya saya katakan saja, Allah kan berpesan dalam Al-Quran, kalau kita pergi haji dan diberi kesempatan haji, maka pesan Allah kepada kita yang pergi haji itu, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ketika kita diberi kesempatan haji, perintah Allah, wasiat Allah kepada kita, sempurnakan pelaksanaannya. Jadi jangan dicari kesenangan diri dulu, cari rehat dulu. Kan ada kadang susah sedikit, cari yang rehat. Apalagi kalau hajinya haji plus. Jadi haji plus bersenang-senang, kan itu plusnya. Kemudian pakai duit. Nah, haji itu kan perjuangan. Ya tapi yang tidak ada orang yang bisa Bapak Ibu berehat-rehat betul itu tak. Tapi memang haji itu perjuangan. Apalagi kesusahan yang kita alami dalam haji itu dimaklumi. Allah tahu, Rasulullah tahu. Maka orang-orang yang mengalami ataupun yang Bapak Ibu sekalian mengeluh susah, kemudian capek, lelah haji itu, ini digambarkan dalam sebuah hadis, yaitu hadis Aisyah. Aisyah mengeluh suatu hari ketika dia haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah haji kan sekali seumur hidupnya, cuma haji pertama dan itu juga haji terakhir. Maka Aisyah bersama Rasulullah, jadi hajinya gayanya Aisyah itu jalan kaki semuanya. Kan di sekitar itu aja itu Bapak Ibu. Mekah, nanti kan dari Mekah nanti ke Mina dulu. Tanggal 8 kan, dari Mina menunaikan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu solat 5 waktu di Mina. Dari hari ke-8 mulai zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu di Mina tanggal 8. Setelah subuh tanggal 9 sudah kan, pagi 9 berjalanlah jemaah haji dari Mina menuju Arafah. Itu lebih kurang ya lebih juga 10 kilo. Dari Mekah ke Mina sudah berapa kilo? 7 kilo lebih kurang. Nanti dari Mina jalan kaki pula ke Arafah. Mungkin sekitar 15 ataupun 2-13 kilo. Jalan kaki kan nanti pagi tanggal 9 tiba di Arafah, wukuf, melaksanakan amalan wukuf tergelincir matahari sampai terbenam matahari tanggal 9. Setelah terbenam matahari berjalan lagi jemaah haji menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah mereka mabit bermalam sampai subuh. Setelah subuh tanggal 10 di Muzdalifah mereka memungut batu. Memungut batu untuk apa? Persiapan melontar jamrah pada pagi 10 itu di Mina. Itu jalan semua itu. Jalan terus. Selesai nanti melontar jamrah di Mina itu, jalan kaki lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Itu yang tawaf haji itu. Tawaf haji itu dilaksanakan selesai wukuf. Tidak bisa sebelum wukuf. Kalau sebelum wukuf dilaksanakan, tidak sah tawafnya. Dia tawaf haji itu kalau sa'i haji bisa diawalkan sebelum wukuf. Artinya seperti orang yang
mengambil haji, hajinya adalah haji ifrad dan haji qiran. Kalau haji ifrad dan haji qiran, maka mereka setelah mereka melaksanakan awal kedatangan mereka ke Mekah langsung tawaf. Tapi tawaf itu adalah tawaf sunat, namanya tawaf qudum, atau dalam bahasa kita ya tawaf welcome namanya, selamat datang. Setelah tawaf welcome ini, selamat tawaf qudum ini, jemaah haji dibolehkan memilih setelah tawaf qudum melaksanakan sa'i. Sa'i apa? Sa'i haji. Sehingga nanti setelah, kalau dia sudah mendahulukan sa'i haji setelah tawaf qudum, maka setelah dia melaksanakan tawaf haji setelah melontar jamrah atau setelah wukuf, tidak diperlukan lagi sa'i, karena sa'inya sudah diawali. Itu tuh begitu hukumnya. Tapi kalau bagi jemaah haji kita rata-rata mengambil haji tamattu, tidak bisa. Karena awal dia datang itu umroh dia, tawaf, sa'i, tahallul, pakai pakaian biasa. Maka tawaf yang pertama dan sa'i yang pertama datang itu tuh sa'i umroh, tawaf umroh. Tanggal 8 baru mereka pakai ihram kembali, ihram untuk haji. Itulah tadi. Maka setelah tanggal 10 berangkat lagi mereka ke Mekah melaksanakan itulah tawaf haji dan sa'i haji. Itu balik lagi ke Mina. Itu berapa kilo itu? Hari itu juga tanggal 10. Maka tanggal 10 itu disebut Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar. Kenapa disebut kata ulama oleh Allah dalam Quran hari haji akbar? Karena di hari tanggal 10 itu manasik haji paling banyak dilaksanakan. Kalau saya hitung tuh Bapak Ibu, pertama wukuf di Arafah itu harus ada masuk sedikit tanggal 10. Wukuf itu wajib haji itu. Maka wukuf di padang Arafah itu dari tergelincir matahari sampai terbenam. Itu wajib hukumnya sampai terbenam. Tapi kalau rukunnya berhenti sesaat saja di padang Arafah sudah bisa mencukupi. Maka umpamanya ada orang setelah tergelincir wukuf dia 1 jam, itu keluar dia, langsung dia berangkat. Sah enggak? Sah. Tapi dia meninggalkan wajib haji, yaitu wukuf sampai terbenam matahari. Maka wajib sampai terbenam itu wajib itu. Kalau tidak sampai terbenam dia wukuf, maka dia kena dam. Jadi berarti wukuf pada Arafah itu sudah mengambil sedikit tanggal 10. Setelah itu langsung ke Muzdalifah, berarti mabit Muzdalifah tanggal 10 juga. Sudah berapa? Sudah 2 amalan. Kemudian nanti paginya mengambil batu, itu tanggal 10 juga. Kemudian juga melontar jamrah Aqabah keempat. Setelah melontar jamrah Aqabah mencukur rambut. Setelah mencukur rambut menyembelih. Setelah menyembelih nanti dia pakai pakaian biasa. Setelah itu nanti yang ke-8 dia berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah ke-9. Ke-10 nanti mereka melaksanakan sa'i 10. Hari 10 itu 10 macam pula manasik yang dilakukan. Jadi menumpuk manasik itu di tanggal 10. Maka tanggal 10 itu disebutlah Yaumul Hajjil Akbar. Kalau tanggal 9 wukuf aja. Kalau tanggal 11 12 kan mabit di Mina dan melontar cuma. Tapi tanggal 10 itu banyak sekali, 10 macam amalan yang dilakukan orang haji di tanggal 10, maka itu namanya hari haji besar. Bapak Ibu kena tadi mutar-putar, maka Aisyah mengeluh capek. Capek ya Rasulullah, capek sekali katanya. Jalan kaki kan puluhan kilo. Maka Rasulullah menghibur Aisyah. Dan ini adalah kaedah dalam beribadah juga. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah yang mengeluh capek lelah? Ajruki ala qadri masyaqqatik. Pahala dan ganjaran yang kau dapatkan Aisyah, jangan mengeluh. Ganjaran yang kau dapatkan yang akan Allah berikan kepadamu sesuai dengan kadar kelelahanmu dalam melaksanakan ibadah. Itulah Bapak Ibu ya, wuduk yang paling bagus itu banyak pahalanya.
semakin dingin Bapak Ibu berwuduk atau Bapak Ibu sempurnakan semakin bagus. Kenapa? Dalam kedinginan kita pun menyempurnakan wuduk kita. Itu isbag. Maka salah satu amalan yang kata Rasulullah yang hebat itu isbagul wuduk fil makarih. Menyempurnakan wuduk ketika kita lagi kesulitan, umpamanya airnya kepanasan atau airnya dingin. Begitu juga Bapak Ibu sekalian masalah haji ini. Jadi jemaah haji yang mengeluh-mengeluh, susah, antri, itu biasalah, itu namanya haji. Kalau enggak, haji sendirilah kita. Kalau enggak mau antri itu menarik. Di mana-mana di dunia ini enggak ada yang enggak antri. Cuma ada orang yang enggak mau antri. Budaya antri itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita besok di akhirat di padang mahsyar juga antri. Maka siap-siaplah belajar antri sekarang. Karena kita akan dihisap masing-masing. Anda mau antri, tidak bisa menyerobot. Sebab kalau menyerobot itu pasti melaksanakan yang haram, mengalahkan segala cara. Disogoklah. Kemudian macam-macam Bapak Ibu. Itu menyinggung perasaan orang. Jadi antri ini banyak pelajaran dari antri ini, belajar sabar, menghormati orang lain. Banyak itu pelajaran di antri. Baik. Jadi saya bilang sama mereka, Allah berfirman wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalau kita diberi kesempatan haji, maka apa wasiat Allah? Sempurnakan. Maka apa yang paling sempurna itu yang dipilih. Ini enggak maunya dia haji plus apa? Kan ada mabit di Mina umpamanya sampai tanggal 13. Itu yang afdal. Ngambil nafar sani atau cepat-cepat pulang ke Mekah. Tiba di Mekah, ya duduk-duduk saja. Cuman ada pula alasannya, ngejar solat di Masjid Haram. Karena dia menganggap ini namanya mengarang-arang agama pakai logika, pakai akal-akalan. Agama tidak bisa pakai akal-akalan Bapak Ibu. Kan begini, satu solat di Masjid Haram Mekah berapa pahalanya? Kan 100.000. Sekarang dia di Mina. Maka apa? Ditinggalkan yang Mina itu karena ingin merebut pahala 100.000. Bapak Ibu sekalian, kalau itulah yang lebih afdal, maka Rasulullah SAW tentu dipilihnya nafar awal. Masa lebih hebat pula kita dari Rasul menilai-nilai ibadah itu? Kenapa Rasulullah memilih nafar tsani? Kenapa Rasul tak mengejar 100.000 itu? Karena dia sendiri juga yang mengatakan. Berarti Bapak Ibu, pahala mabit di Mina sampai tanggal 13 itu jauh lebih afdal daripada mengejar salat fardu yang ratusan ribu itu. Itu yang harus dimengerti. Karena Rasulullah tak akan mungkin kalau ada pilihan kecuali dia akan memilih yang paling afdal. Itu tuh yang perlu kita Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita ingin menentukan mana yang paling afdal, maka kaedahnya yang dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya. Hanya berjenggot tidak berjenggot yang paling afdal. Mana yang afdal? Tidak berjenggot. Tentukan Rasulullah. Begitu kita menjawab. Maka Bapak Ibu sekalian, semuanya yang paling afdal itu Rasulullah. Jadi di sini bersabar kan jemaah haji. Kalau ada jemaah haji nanya Bapak Ibu, nafar awal tu nafar tsani. Apalagi haji ini kan susah sekarang. Mendaftar sekarang kan 30 tahun lagi baru bisa dapat. Maka ketika kesempatan itu ada, itulah pesan Allah itu, wa atimmu, sempurnakan. Karena kesempatan haji ini kadang-kadang tak berulang. Maka wajib haji itu seumur hidup sekali cuma. Ketika kesempatan itu ada, maka seorang berjuang. Memang lelah. Bahkan apa? Tandanya Bapak Ibu lelah. Maka salah satu syariat haji itu ada mabit di Muzdalifah. Kenapa ada mabit di Muzdalifah? Itu salah satu hikmahnya. Jadi dalam mabit Muzdalifah itu Pak, tidak ada di situ penjelasan ibadah sedang mabit. Jadi mabit saja. Mabit itu kan bermalam istirahat di Muzdalifah. Apa salah satu hikmahnya? Itu setelah jemaah haji capek dan lelah mereka dalam melaksanakan wukuf di padang Arafah.
Maka mereka singgah di Muzdalifah, bermalam di sana semalam, baru nanti dianjurkan mereka berzikir, beramal setelah subuh. Nah, setelah subuh mereka berzikir, berdoa di suatu tempat namanya Masy'aril Haram. Nah, setelah itu mereka memungut batu. Ini menunjukkan kenapa ada tempat istirahat pula. Berarti apa? Memang lelah, capek haji itu. Tetapi capek itu kalau orang menikmati, itu capek membawa bahagia, Bapak Ibu sekalian. Jadi baik, tanggal 11, 12, 13, maka orang yang meninggalkan Mina tanggal 13 itu namanya nafar sani. Kalau 12 tadi nafar awal. Apa yang dilakukan nanti tanggal 11, 12, 13? Maka hari-hari tasyrik ini, hari tasyrik itu pertama mabit di Mina. Mabit di Mina ini digunakan untuk memperbanyak zikir, doa. Bukan hanya duduk cerita-cerita, merokok-merokok di Mina itu, bukan itu. Apalagi main domino pula. Mabit di Mina itu main catur. Kan ada sebagian haji dia di Mina itu main catur dia. Untuk ngisi waktu katanya. Astagfirullahaladzim. Itu kan tempat-tempat mulia. Jangan main catur pula. Memang sudah tidak pakai ihram itu. Mabit di Mina itu sudah tidak pakai ihram. Karena mereka sudah tahallul dengan, pertama tahallul sudah dengan melakukan atau melontar jamrah Aqabah pada pagi 10. Itu tahallul awal itu. Jadi kalau jemaah haji itu sudah dia, jadi ada istilah Bapak Ibu, ada tahallul awal, tahallul sani. Ada nafar awal, nafar sani. Kalau tahallul awal itu apa? Seorang kalau sudah melontar jamrah Aqabah di pagi ke-10, dia sudah boleh membuka pakaiannya dan pakai pakaian biasa. Karena dia sudah mencukur rambut juga, boleh juga berharum-haruman, boleh memotong kuku. Semuanya boleh, kecuali satu. Apa itu? Berhubungan suami istri. Tapi kalau dia sudah tawaf dan sa'i, maka dia sudah resmi tahallul sani. Itu tuh. Maka tahallul sani ini seluruh larangan ihram sudah dibolehkan baginya. Itu namanya tahallul sani. Kemudian kalau nafar awal, nafar sani itu berhubungan dengan meninggalkan Mina. Tanggal 11 di samping mabit, maka siangnya melontar jamrah ini Bapak Ibu, waktunya sepakat ulama mengatakan afdalnya setelah tergelincir matahari, kecuali tanggal 10. Kalau tanggal 10 pagi, waktu duha, itu jamrah Aqabah saja. Tapi untuk hari ke-11 afdalnya setelah tergelincir matahari. Kalau jemaah haji kita pagi-pagi udah melontar dia, menghindari macet katanya, menghindari padat. Atau mereka cari malam, tengah malam menghindari padat. Ini ada masalah Bapak Ibu. Pihak afdalnya setelah tergelincir, tapi kalau ke nyawa pula melayang gara-gara mencari yang afdal, enggak. Maka tergelincir bisa sampai terbenam matahari. Itu waktu afdal, dari tergelincir sampai terbenam. Setelah terbenam matahari waktu boleh sampai nanti jam, Bapak Ibu sekalian, jam 12 malam. Maka sampai setelah jam 12 malam nanti melontar untuk hari esok. Sekarang setiap hari 11 itu ya tergelincir. Setelah melontar nanti saya tergelincir ya balik, mabit lagi nanti besok datang lagi setelah tergelincir. Sampai nanti hari ke-13 pun itu afdalnya setelah tergelincir. Baru nanti jemaah haji keluar Mina. Tapi sekarang ada pula yang bertanya kemarin, gimana Pak Ustaz? Saya gabung saja melontar umpamanya hari ke-11. Dia mengambil nafar awal umpamanya. Kemudian dia gabung hari ke-11 ke melontar itu. Hari ke-11 dia melontar pertengahan malam. Pertengahan malam dia melontar sebelum jam 12 untuk hari ke-11. Dia tunggu hari ke-12, ke-12 sudah setelah pertengahan malam dia melontar untuk hari ke-12. Setelah itu dia keluar
dan itu apakah terhitung nafar awal atau tidak. Sebagian ulama ada mengatakan terhitung, tapi yang afdalnya bukan seperti itu. Jadi malam itu dia langsung keluar cepat-cepat. Karena kondisi Mina. Memang nafar awal, nafar sani ini dibolehkan, tapi sebenarnya untuk orang-orang yang punya hajat, orang yang sakit, ada yang punya kebutuhan yang mendesak, maka mereka diberikan peluang untuk meninggalkan Mina tanggal 12. Tapi kalau tidak ada hajat apa-apa, tak ada yang mendesak, atau cuma alasannya susah, atau antri di WC, ya itu tidak menjadi alasan lah untuk meninggalkan Mina tanggal 12. Maka yang afdalnya tetap sampai Bapak Ibu sekalian nanti tanggal 13. Tanggal 13 siangnya itu ya sudah melontar jamrah 3, 1, 2, 3 baru meninggalkan Mina. Jadi yang ke-11 3 jamrah, yang ke-12 3 jamrah, yang ke-13 3 jamrah, dan jamrah itu masing-masing kan 7. Jadi sempurnanya kita itu mabit di Mina dan melontar, yaitu melontar banyaknya dengan 70 batu. Kalau seandainya dia ngambil nafar awal, maka dia melontar hanya dengan 49 batu. Kenapa 49 batu? Tanggal 10 7, tanggal 11 21, tanggal 12 21. Berapa jumlahnya? 49 itu pergi dia meninggalkan. Kalau orang nambah 1 hari lagi, tambah lagi 21. Berarti semuanya 70. Sama itu dengan 49 70. Tak. Kerana setiap melontar itu ibadah. Allahu Akbar. Diisi pula dengan zikir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bermabit itu sendiri ibadah. Semuanya itu rangkaian ibadah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bagi nanti Bapak Ibu kalau diberi kesempatan, usahakan. Kalau orang-orang maktab itu senang dia Bapak Ibu pergi cepat-cepat. Kalau saya disuruh pergi katanya. Kenapa Bapak Ibu pergi sehari semalam mereka dapat untung? Yang seharusnya memberikan pelayanan secara bisnis, gratis itu. Dan itu sudah dibayar. Makannya, fasilitas, air, listrik, apa semuanya. Itu kan sudah dibayar, itu masuk include dalam ongkos yang dibayar itu sampai tanggal 13. Bukan sampai tanggal 12. Kalau Bapak Ibu sudah pergi 12, berapa kali makan itu? Mereka maka orang-orang maktab itu saya lihat kalau sudah tanggal 12, ya Allah, keluar. Kadang-kadang mungkin disengaja airnya dimacetkan pula supaya jemaah haji. Kalau ada kesengajaan itu nakal itu yang punya maktab itu. Supaya orang cepat pergi. Bapak Ibu sekalian, maka jemaah haji harus menyadari, ya namanya jemaah haji itu susah, dan Allah berpesan wa atimmu. Ya baik Bapak Ibu sekalian, ini yang berhubungan dengan hari tasyrik, apa yang diamalkan oleh orang-orang yang haji. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang tidak haji juga, ini hari-hari berzikir, kemudian juga hari-hari Bapak Ibu kita diingatkan, ya, disegarkan kembali ingatan kita dengan sosok manusia Bapak Ibu sekalian, yang mana sosok ini betul-betul dahsyat untuk kehidupan kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam dan keluarganya. Ini hari-hari kita diingatkan dengan keluarga ini. Maka saking hebatnya keluarga ini, dalam Al-Quran ada 2 kali Allah tekankan supaya Rasulullah dan kita semua sebagai umatnya harus mampu menjadikan Ibrahim dan keluarganya itu sebagai contoh dalam kehidupan kita, apalagi Bapak Ibu kehidupan kontemporer yang banyak Bapak Ibu sekalian cobaan, kemudian persimpangan, liku-liku jalan, kemudian godaan-godaan hidup. Maka pedoman kita kalau kita berpatokan kepada apa yang dicontohkan Nabi Ibrahim AS, Masya Allah, maka saking pentingnya kehidupan Ibrahim dan juga keluarganya ini, Nabi Ibrahim ini paling banyaklah kisahnya dalam Quran. Sebentar-sebentar kita Bapak Ibu sekalian
membaca nama Ibrahim. Maka salah satunya apa? Ada surat namanya, dalam Quran ada satu surat namanya surat Ibrahim namanya. Bayangkan itu, surat dalam Quran namanya surat Ibrahim. Kemudian dalam Quran banyak sekali ayat-ayat. Surah Baqarah itu banyak menceritakan tentang Ibrahim. Seperti wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Atau Ibrahim nanti semuanya, kisah-kisah Ibrahim. Nanti di surah Nisa, di surah apa namanya? Banyak sekali surat. 69 kali nama Ibrahim itu Allah sebutkan dalam Al-Quran namanya Ibrahim. Ini saking pentingnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian bukan hanya menyebut namanya, bahkan ibadah-ibadah kita. Kita tidak pernah absen menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa kali Bapak Ibu menyebut nama Nabi Ibrahim? Banyak sekali. Setiap kita menyebut nama Rasulullah, kita sebut nama Nabi Ibrahim. Khususnya di dalam tahiyat. Maka tahiyat solawat kita yang sempurna untuk Rasulullah, kata ulama namanya solawat Ibrahimiyah. Jadi kalau kita mau bersolawat, yang paling afdal sempurna lafaz solawat itu adalah solawat Ibrahimiyah, yang ada di situ Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba solat fardu berapa kali kita baca? Di solat Bapak Ibu sunat berapa kali kita baca Ibrahim. Bahkan ada zikir pagi sore juga kita menyebut nama Ibrahim. Nabi Ibrahim apa itu? Yaitu seperti asbahtu ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin SAW wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Itu apa itu? Juga itu zikir pagi, zikir sore itu. Itu di dalam solat kita sebut nama Ibrahim. Berdoa kita untuk Rasulullah, berdoa kita pula untuk Nabi Ibrahim. Kemudian juga untuk keluarganya Bapak Ibu. Kenapa? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita sebut namanya. Jadi tapi di situ doa untuk Rasulullah, sebagaimana engkau ya Allah telah memberikan rahmat, mencurahkan rahmat kepada Ibrahim, begitu pula untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, pergi pula kita haji. Haji itu semuanya itu kehidupan. Jadi cobaan-cobaan hidup itu simbol-simbol pelaksanaan perintah Allah oleh Ibrahim. Itu Allah jadikan sebagai ibadah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Bapak Ibu tawaf haji, tawaf umrah sekitar Ka'bah, kalau kita ingin mengingat sosok manusia melihat Ka'bah, siapa yang kita ingat pertama? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dialah yang pertama meninggikan bangunan Ka'bah. Dalam firman Allah, Allah ceritakan itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ceritakan hai Muhammad kepada umatmu bahwa ketika Ibrahim diperintahkan dengan putranya Ismail meninggikan bangunan Ka'bah, lalu ditinggikannya. Maka kalau kita melihat bangunan Ka'bah itu siapa? Ibrahim, Ismail lah kita ingat. Ketika kita tawaf, ketika kita tawaf Bapak Ibu melewati Hijr Ismail. Ketika Hijr Ismail itu apa arti Hijr? Di situ Bapak Ibu pemeliharaan Hijr itu Bapak Ibu pemeliharaan Siti Hajar terhadap Ismail. Jadi di situ atau mengasuh namanya Hijr itu. Jadi disitulah Siti Hajar mengasuh Ismail sampai dia menjadi dewasa. Di tempat tawaf itu. Setelah itu kita kalau start tawaf, start dari Hajarul Aswad. Maka start kita dari Hajarul Aswad itu. Ketika kita start dari Hajarul Aswad, apa kita ingat sejarah Ibrahim dan Ismail? Karena Hajarul Aswad itu dalam riwayat ketika Ibrahim selesai meninggikan bangunan Ka'bah, dia pesan kepada Ismail, coba kau cari batu yang beda warnanya, yang unik. Itu kita taruh di sudut ini sebagai nanti start orang bidayah, permulaan orang tawaf. Pergilah Ismail bergegas mencari batu yang agak beda, unik itu.
Tapi Ismail tak dapatkan. Pulang-pulang Ismail kembali ke bapaknya, sudah terpasanglah di sudut itu batu putih bercahaya, begitulah, mengkilat bercahaya. Itulah ibarat dalam riwayat itu. Maka Ismail bertanya, dari mana aku dapatkan bapakku batu ini? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Barusan Jibril mengantarkannya kepadaku. Jadi Hajar Aswad itu, kata ulama, itu batu dari surga. Kena yang mengantarkannya siapa? Jibril. Lalu ditaruh di sudut itu. Batu itu ketika itu putih. Tapi sekarang kenapa namanya Hajarul Aswad? Batu hitam. Itu pelajaran bagi manusia. Dia analisa ulama itu apa? Dalam riwayat itu dikatakan, kenapa batu itu menjadi hitam? Menjadi hitam akibat dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Apalagi Hajarul Aswad itu, Bapak Ibu, sekitar itu ketika syirik masuk, orang-orang menguasai syirik itu, membangun berhala-berhala di sekitar Ka'bah, padahal itu simbol tauhid, sehingga hitam batu Hajarul Aswad itu, Pak. Jadi apa kata ulama? Kalau batu saja bisa hitam oleh dosa, apalagi hati manusia. Maka Rasulullah bersabda, apabila seorang manusia melakukan maksiat, langsung ada bintik hitam dalam hatinya. Kalau maksiat lagi bintik. Kalau tidak dibersihkannya, enggak disamponya, enggak disabunnya hati itu, maka hati itu, Bapak Ibu, akan gelap, diliputi oleh hitam maksiat tadi. Kalau sudah begitu, Pak, susah diajak solat, tak dengar azan lagi, tak mau ke jalan ke masjid gelap, kena hatinya sebenarnya bukan jalan yang gelap, Pak. Mata hatinya sudah ditutupi oleh hitamnya maksiat. Tak nampak lagi jalan ke surga itu, Pak. Jalan kebaikan itu tak nampak. Kerana batu Hajarul Aswad saja hitam oleh dosa manusia, apalagi hati manusia. Pak Ustaz, kalau terlalu banyak dosa dulu waktu muda, Pak Ustaz, bagaimana ini? Pakai hitam juga hati saya. Dia hitam tapi bisa dibersihkan, Pak. Maka yang bersihkannya itu apa? Itulah tobat, istighfar, ibadah-ibadah, tahajud, solat, tobat. Itu menghapusnya. Jadi kalau kita berdosa, cepat-cepat dihapus. Maka bagaimana menghapusnya? Maka dalam Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Maka ketika kita istighfar, bersih lagi dia. Tapi kalau sudah istighfar tak ada, tobat tak ada, malah bangga pula dengan maksiat, itu yang parah itu. Itu dikutuk oleh Allah nanti, maka menjadi manusia sombong dan angkuh. Ujung-ujungnya nanti jadi iblis, dan lebih hebat pula dari iblis, seperti Fir'aun. Dia ngaku menjadi Tuhan dia. Itu sudah parah itu, Pak. Jangan sampai maka hati ini dijaga. Bapak Ibu sekalian, ini ya salah satu apanya. Maka Hajarul Aswad itu mengingatkan kepada kita apa? Kisah Ibrahim alaihissalam. Setelah itu kita selesai tawaf, kita disuruh pula solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat apa namanya? Tawaf. Ibrahim juga kita diingatkan, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Jadikan oleh kamu, itu perintah Allah kepada kita semua yang tawaf. Setelah tawaf apa? Jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Apa itu makam? Makam ini, Bapak Ibu, adalah salah satu tanda kebesaran Allah, kebenaran agama Allah. Kerana itu mukjizat ni, Bapak Ibu, ayat bayinat, kata Allah dalam Al-Quran. Makam itu adalah ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah, menyusun batu-batu itu meninggikan Ka'bah. Lalu kerana tingginya Ibrahim tidak sesuai dengan tingginya Ka'bah, terlalu tinggi, maka Ibrahim minta kepada Ismail, Ismail, kau bawakan batu. Bapak butuh batu tempat berdiri. Kan tak ada tangga, Pak. Maka tegaklah Nabi Ibrahim di atas batu itu untuk menyusul supaya bisa menuju Ka'bah. Maka dicarikan oleh Ibrahim, diangkatlah batu itu, dan batu itulah yang dijadikan pijakan oleh Ibrahim
untuk meninggikan, memasang batu-batu Ka'bah itu. Ketika Ibrahim berdiri di atas batu yang telah dicarikan oleh Ismail tadi, maka batu itu dengan kehendak Allah melembut, Pak. Kayak tepung aja dia, kayak lumpur dia. Dia melembut, melunak, lalu apa? Dua telapak Ibrahim masuk ke dalam batu itu. Setelah itu dia mengeras, sehingga apa? Dua telapak kaki Ibrahim berbekas dalam batu itu. Itulah Allah, kehendak Allah. Allah abadikan makam tempat berdirinya dia dalam membangun Ka'bah itu. Maka sampai hari ini batu itu tak pernah hilang. Berapa ribu tahun ini Ibrahim itu? La ilaha illallah. Dua itu. Pertama Hajarul Aswad, kedua makam Ibrahim. Maka Allah katakan dalam Quran itu, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Maka rumah ibadah pertama yang diperuntukkan untuk manusia adalah yang ada di lembah Bakkah, yang mana di situ terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kebenaran Allah. Salah satunya adalah makam Ibrahim. Maka kalau kita solat di belakang makam, ingat, Masya Allah, siapa? Ini tempat berdirinya Ibrahim. Bayangkan tu Bapak Ibu. Setelah itu apa lagi? Setelah kita selesai 2 rakaat tawaf, apa amalan kita? Langsung sa'i? Tidak. Tapi minum air Zam-Zam. Maka setelah kita tawaf, sebelum sa'i, sunatnya adalah meminum air Zam-Zam sepuas-puasnya. Maka pergilah kita ke Zam-Zam. Ketika kita minum air Zam-Zam, siapa yang kita ingat? Diingatkan pula kita kepada sejarah Allahu Akbar, Ismail dengan ibunya Siti Hajar. Itu keberkahan daripada hidup mereka yang Allah berikan. Maka Bapak Ibu, karena kita mau siap-siap ini, minum Zam-Zam dulu. Karena kita mau siap-siap sa'i. Air Zam-Zam mengingatkan kita kepada Ismail. Sa'i itu mengingatkan kita kepada siapa? Siti Hajar yang berlari-lari Safa dan Marwah. Allahu Akbar. Menjadi ibadah. Begitu hebatnya. Zam-Zam menjadi air yang paling berkah. Zam-Zam itu Bapak Ibu jadi Hajarul Aswad, kemudian apalagi makam Ibrahim. Air Zam-Zam itu memang tanda. Kalau bisa dikatakan sebenarnya Pak, 3 itu aja cukup menjadi 3 keajaiban dunia yang sangat dahsyat. 3 keajaiban dunia. Air Zam-Zam itu Pak muncul dari sebuah sumur, dari lembah batu-batu Pak. Nah, ada air itu Pak. Tapi situ muncul air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini Pak semenjak Ismail menghentakkan kakinya tak pernah kering. Berapa dikonsumsi manusia air Zam-Zam tiap hari? Ada yang menggunakan untuk minum. Bukan hanya minum, dibawa pula pulang. Ini 2 sampai 3 juta jemaah haji. Membawa 10 liter per orang. Itu berapa itu kira-kira? Sungai Siak aja kalau ditimba itu kering. 10 liter Pak per orang. Dan itu musim aja. Setelah itu nanti orang umroh tuh tiap hari dibawa. Dan itu tiap hari Pak. Itu berapa tangki yang pergi keluar itu, dibawa ke seluruh Saudi, ke Madinah itu berapa tangki tiap hari. Bapak Ibu, pernahkah kita mendengar air Zam-Zam itu kering? La ilaha illallah. Maka kata Allah, fihi ayatum bayyinat. Maka di situ minum air Zam-Zam. Cukup semuanya itu menjadi tanda kebesaran Allah. Setelah itu Bapak Ibu pergi orang ke Bapak ke Mina. Mina itu melontar jamrah. Melontar jamrah kita diingatkan kepada siapa? Itu adalah kerja Ibrahim ketika dia pengen memberi Ismail, digoda oleh syaitan, dilempar. Itu lemparan itu menjadi ibadah. Ini apa nih masalah Bapak Ibu? Kenapa begitu dahsyat? Bahkan amalan-amalan orang ini dalam melaksanakan perintah Allah, Allah jadikan sebagai ibadah untuk umat Islam, supaya keluarga ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Karena keluarga ini Allah kepengen kita jadikan contoh Bapak Ibu sekalian. Maka apa salah satu contoh yang terhebat itu adalah contoh pengorbanan mereka.
Demi apa? Demi melaksanakan perintah Allah. Semuanya demi perintah Allah itu. Maka apabila kita Bapak Ibu berkorban apa saja demi perintah Allah, Allah akan abadikan. Di dunia saja Allah akan abadikan, apalagi ganjaran di akhir. Kenapa? Banyak orang yang tak mau berkorban demi perintah Allah. Malah apa? Mengorbankan perintah Allah demi la ilaha illallah, demi dunianya, demi kesenangannya, demi hawa nafsu. Apalagi apa? Agama Allah hanya dibeli dengan harga yang murah. Seperti pilkada besok disogok menyogok 50.000 cuma agama Allah. Ismail menyembelih anaknya untuk perintah Allah. Kemudian mengurungkan kebahagiaannya dengan istri dan bayinya yang baru lahir. Disuruh pergi 1.800 kilo. Ditaruh di sebuah lembah Siti Hajar. Padahal dia sangat mencintai Siti Hajar, mencintai bayi. Disuruh pula meninggalkan, pergi. Ibrahim setelah itu melanjutkan tugasnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sanggup itu, lagi bahagianya dengan punya bayi yang berpuluh-puluh tahun, didoakan supaya apa? Dia dapat bayi. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Dapat pula anak yang ganteng, cerdas, gulam halim, santun. Disuruh pula bawa. Sanggup kita itu. Tapi karena itu perintah Allah, korbankan kesenangan hidupnya, kebahagiaan hidupnya demi. Kalau kita tu Pak, nakkan kita pedulikan perintah Allah tu, apa agama ni menyusah-nyusahin kita aja. Kita pilih kesenangan kita. Kemudian apa? Kita pilih dunia kita dan kita korbankan perintah Allah. Kalau Ibrahim tak, korbankan seluruh dunianya. Bahkan nyawanya pernah dia pertaruhkan untuk apa? Untuk perintah Allah. Kalau dia menebas berhala Namrud, itu kan nyawa itu. Masukkan ke dalam api. Tapi dia sudah ada nyawa pun dia akan pertaruhkan. Kalau kita ini kan ketakutan aja, melihara nyawa saja. Kalau nyawa itu kan dicabut juga. Ketakutan. Melaksanakan perintah takut. Bapak Ibu, Ibrahim sebagai contoh. Jangan takut. Kenapa? Dunia ini semuanya api membakar, tidak bisa membakar kecuali kehendak Allah. Maka ketika Ibrahim dibakar, api tak mempan. Api itu menjadi dingin. Jangan takut pisau dibunuh orang. Kenapa? Pisau tak membunuh. Karena ketajaman pisau bukan dia melukai. Maka Ismail ketika disuruh disembeli, tak mempan. Kata Ibrahim, jangan-jangan pisau ini tumpul ini. Dicobanya ke batu, sap, terputus batu itu. Dicoba lagi ke leher Ibrahim, tak mempan lagi. Apa kata Allah? Sudah, saya uji kamu cuma. Rupanya Pak, pisau itu baru melukai kalau izin Allah. Dan menciptakan besi Allah. Yang membuat pisau itu bisa melukai juga Allah. Yang menciptakan api siapa? Allah. Yang menciptakan api membakar itu apa? Siapa? Allah. Allah bisa merubah fungsi itu semua. Itu apa kita takut? Allah akan melindungi kita kalau kita melaksanakan perintah. Maka jangan Bapak Ibu, ini kalau terakhir ini adalah bahwa apa? Korbankan dunia ini demi perintah Allah. Jangan sebaliknya, korbankan agama demi dunia. Auzubillah. Inilah setiap tahun kita ulang-ulang ini pengorbanan Ibrahim supaya menjadi contoh kita. Seharusnya Bapak Ibu semakin kokoh umat Islam ini kan. Bagaimana mereka berkorban untuk agama. Mudah-mudahan Bapak Ibu, karena hari ini hari-hari penting ya untuk ingat kita kepada sosok. Karena yang kita diingatkan dengan ibadah, apalagi korban kita sekarang, mengingatkan bagaimana Ibrahim berkorban dengan sesuatu yang termahal, yaitu anaknya. Kita cuma 1 ekor sapi. Kalau dibeli pun duit tak kurang sedikit pun. Kadang di situ ada 1 miliar, 20 juta cuma 1 ekor sapi. Ini kadang-kadang 1/7 pula masuk itu nomor 7. Cuma 2.600.000. Duit berapa? Ini Ibrahim hidup anaknya. Kita cuma seekor kibas. Itu pun mikir-mikirnya lama sekali. La ilaha illallah. Tapi gitulah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan korbankan agama demi dunia, tapi korbankan dunia kita semuanya demi agama, demi perintah Allah.
demi menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sampaikan Bapak Ibu pada kesempatan ini, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.